Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7 pada hari ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Saudara ingat kemarin kita belajar bagaimana di 1 Raja-Raja pasal yang pertama itu Daud sudah mulai tua, ya, lalu memilih penggantinya yaitu Salomo. Nah, pada pasal yang kedua ini Daud berpesan kepada Salomo hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang raja Israel. Lalu nanti pada bagian yang kedua, tindakan-tindakan Salomo ketika dia harus mengokohkan kerajaannya. Kita akan membaca, merenungkan, dan mengambil manfaat di dalamnya, rema-rema apa yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, kita hampiri tahtanya, kita minta Tuhan mengurapi kita, supaya kita mengerti sungguh firman ini seperti yang Tuhan kehendaki. Kami datang kepadamu Tuhan, kami hampiri tahtamu yang kudus, kami persembahkan hidup kami hanya bagimu, hanya untukmu, semua milikmu Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapannya terbayang. Masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Jesus. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang. Masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu
segalanya. Bagimu Tuhan, bagimu segala pujian, hormat dan syukur hanya bagimu Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yes, Lord. Terima kasih Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Jesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Suruh isi hatiku, Kau tahu,
benar Tuhan. Hidup kami semakin indah jika kami tinggal di dalam dekapan kasih-Mu. Sebab hanya Engkau yang mengerti seluruh isi hati kami, masa depan kami, pengharapan kami. Kami percayakan hanya di dalam tangan Tuhan yang kuat dan dahsyat itu. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami siapkan hati kami untuk menerima taburan kebenaran firman itu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan membaca dari 1 Raja-Raja pasal yang kedua, saudara. Perikopnya pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Tentunya pesan ini ditujukan kepada penggantinya, yaitu Salomo, anak kandungnya sendiri. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Ayat 1 sampai 12 ya, saya akan bacakan buat kita semuanya. Perjanjian Lama halaman sekitar 362. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menetapi janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dan tahta kerajaan Israel. Dan lagi, engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana, dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati." Ayat 7. Tetapi kepada anak-anak Barsilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada kepadamu Simei bin Gera, orang Benyamin, dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan. Dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang, janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tata Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh. Saudara, dari apa yang kita baca, kita bisa mengerti sekarang bahwa pesan terakhir dari seorang yang akan segera meninggal dunia itu biasanya sangat penting. Pesan itu biasanya keluar dari hasil refleksi diri selama menjalani hidup. Jadi sebelum meninggal, Daud itu merefleksikan dirinya, ya, hari-hari yang sudah dilalui sepanjang kehidupannya, lalu diceritakan kepada Salomo penggantinya. Dan nasihat dari Daud ini dikeluarkan, disampaikan oleh kepada Salomo, karena ini berguna. Untuk apa? Untuk meneruskan tugas-tugas raja
Karena Salomo sebentar lagi akan menggantikan bapaknya. Dan Daud, kita baca tadi ayat yang ke-10, meninggal dunia. Dengan demikian, pesan-pesan ini dipandang penting oleh Salomo. Dan secara khususnya juga bagi bangsa Israel. Karena Daud menjadi tolok ukur raja-raja berikutnya di Israel. Kalau hidupmu seperti hambaku Daud, maka kerajaanmu akan aku kokohkan. Itu pesan Daud kepada Salomo. Nah saudara, dari pihak Salomo itu beruntung memiliki ayah ya, yang sudah sangat banyak makan asam garam kehidupan. Sehingga pesan-pesan penting ini menjadi bekal bagaimana nanti mengatur kerajaan. Ini sangat berharga. Bukan hanya sekedar mengatur jalannya kerajaan, tapi juga apa? Memagari janji-janji Allah kepada Daud dan keturunannya. Supaya apa? Supaya dapat dinikmati oleh Salomo. Ketika dia mengabdi kepada Tuhan dan kerajaan Israel dan rakyat Israel, maka Salomo akan mendapatkan perkenanan Tuhan seperti yang didapat ayahnya, yaitu Daud. Oleh sebab itu, pesan penting yang terakhir dari Daud ini sangat berguna sekali bagi Salomo. Dan nasihatnya sungguh baik, saudara. Kalau kita membaca tadi sebenarnya ya, Daud tidak sedang menggurui Salomo bagaimana cara menjadi raja. Tetapi Daud memberikan dorongan kepada Salomo supaya dia berhasil. Daud juga menceritakan bagaimana kondisi ketika dia jadi raja. Tidak serta-merta bisa diterima baik oleh banyak orang. Ada orang-orang yang membencinya. Ada orang-orang yang bahkan mengutukinya. Bahkan diceritakan juga bagaimana kakak dari Salomo yaitu Absalom pernah kudeta atau makar sampai Daud keluar dari istana. Jadi semua keberhasilan, semua kegagalan diceritakan kepada Salomo. Dan saya katakan ini harta yang paling berguna dari Salomo. Untuk apa? Untuk memimpin kerajaan. Supaya kerajaan Salomo itu kokoh. Ini maksudnya, saudara. Nah, ketika Daud memberikan sebuah pesan terakhir, dia berikan beberapa daftar nama. Ya, daftar nama. Karena ada keberhasilan, ada kegagalan. Ya, mari kita lihat dulu, saudara. Apa kegagalan Daud selama memerintah? Yang pertama, Daud pernah gagal menjalankan perintah Allah dengan sempurna. Makanya Daud mendesak Salomo untuk menjalankan hukum Allah dengan benar. Hei anakku, aku pernah gagal. Aku pernah kecewa sama Tuhan. Aku pernah berbuat zina dan bahkan membunuh. Diceritakan semuanya. Dan saya yakin Salomo juga belajar dari kisah bapaknya. Diceritakan itu. Pernah juga dia menghitung pasukan sampai Tuhan marah. Turun kutuk dari Tuhan. Ya. Pernah juga apa? Dia mempermalukan nama Tuhan. Lari ke Filistin, ke wilayah Gad. Ketemu sama Raja Akis. Pura-pura gila. Kan dikejar-kejar oleh Saul. Yang seperti ini semuanya dibeberkan luas kepada Salomo. Itu kegagalannya. Diceritakan, saudara. Yang kedua, kegagalan Daud. Dia gagal membereskan masalah dengan Yoab. Sehingga ia mendesak Salomo. Supaya apa? Supaya mengurusinya. Itu di ayat yang ke-5 dan 6. Ya, ayat 5 dan 6 ini. Menceritakan tentang daftar-daftar nama orang ya yang harus kau selesaikan. Aku gagal membereskan masalah Yoab ini. Ya, tentang apa? Tentang keperpihakan. Ya, ini saudara. Diceritakan kepada Salomo. Lalu yang ketiga apa? Daud seharusnya memberikan penghargaan kepada anak-anak Barsilai. Tapi ia tidak melakukannya sehingga ia mendorong Salomo bermurah hati kepada mereka. Ada hutang perbuatan baik Daud kepada anak-anak Barsilai. Diceritakan juga nih. Sekarang anakku, tolong
bayar kebaikan balik itu. Ya. Kembalikan kebaikannya kepada mereka. Aku lalai untuk itu, aku gagal untuk itu. Disampaikan kepada Salomo. Lalu yang keempat apa? Daud tidak memberikan hukuman yang pantas kepada Shimei yang mengutuknya ketika dia keluar dari Yerusalem. Ya. Sekarang Daud mendorong Salomo untuk mengurusinya juga. Nah, ini merupakan sebenarnya saudara, dalam pikiran Daud, dia punya pikiran begini. Aku mau meninggal tapi ada masalah yang belum selesai. Maka sekarang aku mendesak anakku Salomo untuk menyelesaikannya. Jadi Daud mendorong Salomo untuk menyelesaikan benang kusut yang Daud tinggalkan itu. Supaya apa? Supaya Salomo selain melakukan apa yang menjadi pesan-pesan bapaknya, dia juga memperhatikan kerajaannya supaya maju. Oleh sebab itu, hal-hal yang disampaikan Daud itu menjadi pesan yang penting untuk Salomo lakukan. Saudara, kalau kita belajar dari kegagalan Daud, ya, kadang kehidupan kita juga sekarang ini, ya, banyak sekali sesuatu yang sifatnya itu gagal. Seringkali kita berbuat gagal, tidak menyelesaikan masalah ini, ya, tidak membuat masalah ini selesai tuntas gitu. Nah, kita belajarnya ya, ada orang yang mau meninggal, ingat itu. Ingat itu. Makanya pesan firman Tuhan pada hari ini sebenarnya, ayo selesaikan masalahmu. Ya, jangan tunda-tunda. Kalau enggak nanti jadi PR bagi keturunanmu. Selesaikan masalahmu. Jangan diundur-undur. Nanti kalau kita meninggal, ya, akan menjadi beban bagi keturunan kita. Ini kira-kira seperti ini. Tapi saudara lihat, semua dibeberkan Daud. Ya. Supaya apa? Salomo menyelesaikan apa yang menjadi PR Daud yang tidak terselesaikan. Padahal sebentar lagi dia akan meninggal. Dan puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, ya, Salomo nanti bisa membereskan masalah satu demi satu. Dengan hikmat yang daripada Tuhan yang diberikan kepada Salomo, maka Salomo mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diemban atas pesan bapaknya. Seperti kita juga, kalau kita mengandalkan Tuhan, punya hikmat dari Tuhan, masalah sebesar apapun, kita cakap menanggung segala sesuatu. Ada kalimat yang luar biasa ingin saya sampaikan buat kita semuanya. Tidak ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Tidak ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Karena bersama dengan Tuhan, kita cakap. Kata cakap itu artinya mampu menyelesaikan tugas, tanggung jawab, dan masalah-masalah yang Tuhan izinkan kita hadapi. Nah, pada perikop berikutnya saudara, itu tentang tindakan-tindakan Salomo untuk mengokohkan kerajaannya. Termasuk nanti menyelesaikan masalah yang ditinggalkan oleh bapaknya. Mari kita lihat. Kita akan baca ayat 13 sampai 18 ya. Ini satu peristiwa di mana Adonia, ya, ini juga saudara satu ayah dengan Salomo. Tiba-tiba dia punya permintaan yang membuat Salomo itu marah luar biasa. Mari kita baca ayat 13 sampai 18. Pada suatu hari Adonia, anak Hagit, masuk menghadap Batsheba. Dia tidak berani menghadap Salomo karena kita pernah belajar ya bagaimana Adonia pengen jadi raja, ya. Tapi oleh Salomo ditentang luar biasa. Lalu dia minta pengampunan dan dibebaskan, tidak dihukum. Tapi dia punya keinginan, gak bisa disampaikan, gak berani menyampaikan kepada Salomo lewat ibunya, yaitu Batsheba. Ibu Salomo lalu perempuan itu berkata, apakah engkau datang dengan maksud damai? Dari pertanyaan ini sebenarnya Batsheba punya pengalaman. Ini Adonia ini pernah punya maksud jahat. Maka ketika dia datang kembali untuk yang kedua kali, Batsheba tanya,
Ini masalah damai atau masalah pertengkaran atau masalah apa? Kira-kira seperti itu. Jawabnya, Adonia menjawab, ya, damai. Kemudian katanya, ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu. Jawab perempuan itu, katakanlah. Lalu katanya, ini Adonia berkata seperti ini. Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja. Diungkit lagi. Diungkit lagi. Ya. Dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Oh, kalau ini bohong. Enggak semua orang Israel. Karena orang Israel tahu. Ya, siapa yang dipersiapkan menjadi pengganti Daud. Tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku. Sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Nah, dia tahu persis kan sekarang Adonia. Bahwa kedudukan raja yang diemban oleh Salomo itu dari Tuhan. Gitu. Ayat 16. Dan sekarang, satu permintaan saja ku sampaikan kepadamu. Jangan tolak permintaanku. Jawab perempuan itu kepadanya. Katakanlah. Maka katanya, bicaralah kiranya dengan Raja Salomo. Sebab ia tidak akan menolak permintaanmu. Ini pakai cara jalan samping ya saudara ya. Pakai mamanya supaya mempengaruhi anaknya gitu. Supaya Abisak, gadis Sunem itu diberikannya kepadaku menjadi istriku. Saudara tahu, Abisak itu adalah gadis perawan cantik yang belum pernah dijamah oleh laki-laki. Dan oleh orang Israel dipilih untuk menemani Daud di masa tuanya. Kemarin kita belajar, Daud sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, pikirannya juga sudah mulai memikirkan tentang kematian. Fisiknya sudah sangat lemah sekali. Maka demi menjaga kehangatan tubuhnya, maka dipilihlah Abisak ini. Ya, orang gadis Sunem ini. Untuk apa? Untuk menjadi pendamping Daud. Bapaknya Salomo, bapaknya Adonia ini. Dan Daud tidak pernah bersetubuh dengan Abisak. Nah, ketika bapaknya mati, Daud mati, yang dijaga sudah tidak ada. Maka Adonia tertarik karena sangat cantik. Masih perawan pula. Dia mengingini supaya apa? Abisak menjadi istrinya. Apa jawab Batseba? Baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja. Gini, sudah tahu, tindakan Adonia meminta Abisak sebagai istrinya, itu sebenarnya merupakan tindakan yang menjurus pada makar. Kenapa saudara? Kalau dulu jelas-jelas pengen makar, sekarang pakai cara halus, tapi sebenarnya itu juga makar. Karena ketetapan pada zaman itu, kalau raja mati saudara, maka semua harta kerajaan, semua milik raja termasuk istri, gundik, dan orang-orang yang ada di istana itu adalah milik raja pengganti. Milik raja pengganti. Adonia tahu persis hukum itu. Adonia mengerti akan hal itu. Anak raja pasti tahu. Tetapi dia dengan sengaja minta Abisak. Oleh Batseba, ya udahlah. Oke, aku kasih tahu kepada raja, yaitu adikmu sendiri. Gitu. Nanti hasilnya seperti apa ya, kamu terima dari raja langsung. Jadi, ini sebenarnya tindakan makar. Sudah begitu, tersirat ya saudara. Adonia ini masih mengklaim bahwa dirinya yang berhak atas tahta kerajaan Daud. Tadi ayat 15 kita baca. Dan terhadap tindakan makar itu, Salomo mengeluarkan keputusan saudara, untuk menghukum mati Adonia sesuai dengan hukum yang berlaku pada waktu itu. Itu yang pertama. Tidak hanya itu, Salomo juga melepaskan jabatan imam besar dari Abiatar serta menghukum mati Yoab. Kenapa Salomo melakukan tindakan ini? Satu, karena Adonia betul-betul ingin makar. Dulu pakai cara kasar, sekarang pakai cara halus. Dengan cara meminta Abisak, gadis Sunem itu.
Yang kedua, Salomo menepati janjinya kepada ayahnya yaitu Daud. Bahwa Abiatar, imam besar Abiatar. Abiatar itu sebenarnya gini, imam besar yang menghamba kepada Daud. Jadi imam besar pada zaman Raja Daud. Begitu dia melihat bahwa Absalom dan Adonia akan menjadi raja pengganti Daud, dia berpihak sekarang kepada Adonia. Nah mari kita lihat, Daud berpesan, nih imamnya kayak begini nih, Abiatar kayak begini nih, pelin-pelan. Dulu mendukung aku, tapi begitu Adonia mau naik jabatan, mau naik jadi raja, padahal kamu, hei Salomo yang harus jadi raja, sekarang dia membelot kepada Adonia. Hukum aja dia. Maka saudara, ayat-ayat berikutnya itu merupakan tindakan-tindakan Salomo. Satu, untuk mengikuti perintah Tuhan, hukum-hukum kerajaan Israel. Yang kedua, menggenapi dan membayar lunas janji-janjinya kepada Daud bapaknya. Dan yang ketiga, sebenarnya dia sedang memperbesar dan mengokohkan pengaruhnya bagi kerajaan Israel. Ini yang dilakukan. Seolah-olah saudara, tindakan Salomo ini tidak masuk akal dan jahat. Kok imam besar dibunuh Abiatar, Yoab dibunuh, Adonia juga dibunuh. Kok tega-teganya? Salomo sudah memberikan sebuah peringatan. Yang bersalah di hadapan Tuhan harus dihukum. Belum lagi Simei, saudara. Wah, kalau Simei kasusnya luar biasa. Dia itu sebenarnya cucu Saul. Ketika Saul mati, Daud naik tahta. Wah, bencinya Simei kepada Daud luar biasa. Gara-gara Daud nih, ya, keluarga aku udah gak ada yang naik tahta lagi. Sekarang berpindah kepada Daud, orang Yehuda itu. Gara-gara dia nih. Makanya ketika dia lari mengungsi keluar dari Yerusalem, Simei sukacita luar biasa sambil mengutuki Daud. Dilempari dengan batu. Tapi Daud diam saja. Begitu Daud kembali ke Yerusalem jadi raja karena Absalom sudah mati, Simei menyongsong. Pelin-pelan lagi tuh. Daud berkata pada Simei, aku gak menghukum kamu. Nanti Tuhan akan menghukum. Apa yang terjadi? Diserahkan kepada Salomo. Salomo, masalah Simei, aku serahkan kepadamu. Dan Salomo luar biasa. Dia bikin peraturan begini. Hei Simei, kamu aku ampuni gak aku bunuh. Tapi jangan berbuat salah ya. Kamu bikin rumah di Yerusalem. Tinggali rumah itu. Kalau kamu keluar dari kota Yerusalem, aku bunuh engkau. Oke, deal, kata Simei. Satu kali, 3 tahun berikutnya, saudara. 2-3 tahun berikutnya, itu hamba-hamba budak-budaknya Simei itu lari ke Gad, ke Raja Akis. Ketika mendengar bahwa hamba-hambanya keluar dari Yerusalem, lalu pergi ke Gad, ke Raja Akis, Simei ini keluar dari kota Yerusalem untuk mengambil budak-budaknya. Dan bisa kembali lagi bersama dengan budaknya. Tapi orang Yerusalem kasih laporan kepada Salomo. Raja, Simei melanggar titah raja. Simei bersalah karena keluar dari Yerusalem. Sesuai dengan peraturan, dia harus dihukum mati. Jadi Salomo menghukum mati itu tidak semena-mena. Karena hukum Allah dilakukan. Janji Simei kepada Salomo dihukum. Sepertinya Salomo berbuat jahat. Tega membunuh orang. Tapi sebenarnya orang yang dihukum itulah yang bersalah. Banyak orang menuduh Salomo membersihkan para musuhnya karena dia punya dendam pribadi. Karena mereka juga musuh-musuh ayahnya. Atau demi keselamatan pribadi Salomo. Tapi yang jelas, tindakan Salomo berdasarkan hukum saat itu. Dan dalam rangka menegakkan keadilan. Dan oleh sebab itulah kerajaannya dikokohkan. Pada fase ini Salomo betul-betul mengerjakan sesuatu pekerjaan di kerajaan Israel dengan luar biasa. Ayahnya mungkin ya
sudah mati tapi bangga punya anak seperti ini. Israel makin mengerti sekarang. Wah, kita punya raja yang bijaksana. Nggak takut berbuat benar. Nggak takut menghukum yang salah. Tuhan apalagi disukakan. Karena pengganti Daud, Salomo, pilihan Tuhan, tidak salah. Pada fase ini, luar biasa sekali Salomo. Tapi nanti kita belajar fase-fase berikutnya seperti apa Salomo. Namun pada pelajaran ini, Daud memiliki pengganti yang luar biasa, yaitu Salomo, anak kandungnya sendiri dari Bat-sheba. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Kami melihat sekarang bagaimana cara Tuhan mengatur segala sesuatu. Janji Allah kepada Daud tentang kokohnya tahta kerajaan yang Daud pegang akan diberikan bukan hanya kepada Daud tapi juga kepada keturunannya. Dan pada fase ini tergenapi rencana Allah karena Salomo yang naik tahta. Bukan Absalom, bukan Adonia, tetapi Salomo. Berbagai macam halangan rintangan, berbagai macam kesulitan. Di awal pemerintahnya, Salomo sanggup menyelesaikannya. Kenapa? Karena Tuhan yang memimpin. Dan Salomo betul-betul menegakkan kebenaran, keadilan demi nama Tuhan dan demi kerajaan Israel. Bukan untuk ambisi pribadi. Terima kasih Bapak. Ajar kami untuk selalu tegak di dalam kebenaran hukum-hukum Allah. Ajar kami selalu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Maka demikian kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, yang menjadi anak-anak Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan demi ambisi pribadi, tapi untuk kerajaan Allah. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga demi keluarga, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati, kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang maju dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin.